Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai karangan reproduksi atau resensi yang akan dibahas oleh kelompok 7 yang beranggotakan Alia Nabila, Desti Afirda, dan Ruhama Wadna. Nah, pada karangan reproduksi kita akan membahas mengenai pengertian, jenis-jenis, dan cara membuatnya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian karangan reproduksi. Kata reproduksi merupakan kata gabungan yang diserap dari bahasa Inggris re dan production. Prefix re berarti kembali atau berulang, sedangkan production berarti menghasilkan. Jadi secara harfiah, berdasarkan pengertian kata-kata, reproduksi berarti suatu proses atau kegiatan yang bersifat menghasilkan kembali berdasarkan suatu hasil atau objek. Jadi, dengan demikian, pengertian karangan reproduksi adalah suatu jenis karangan atau tulisan yang disusun berdasarkan suatu objek. Jadi, yang juga berbentuk tulisan. Dengan kata lain, karangan reproduksi adalah karangan yang disusun berdasarkan karangan asli. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan tersebut terbagi menjadi 3 macam, ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Pertama, kita akan membahas tentang ringkasan. Pengertian ringkasan atau rangkuman adalah uraian singkat tentang suatu teks dengan mengambil intisari atau bagian-bagian penting dan mengikuti struktur dan atau susunan artikel atau teks aslinya. Nah, tujuan dari ringkasan tersebut, menurut Prima, tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui isi suatu buku atau karangan. Latihan merangkum yang bertujuan untuk membimbing dan juga membimbing seseorang agar mampu membaca karangan asli dengan cermat dan cara menulis ulang dengan akurat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Desti Afirda. Kepada Desti, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karangan reproduksi yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu ikhtisar. Ikhtisar adalah pandangan sikap yang hanya memilih bagian-bagian penting saja. Ikhtisar ini bisa juga disebut dengan meringkas, yang berarti mempersingkat bacaan dengan mengambil bagian-bagian penting dari bacaan tanpa dibatasi struktur wacana yang dirangkum. Adapun yang menjadi tujuan dari ikhtisar yaitu berfungsi sebagai garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Ikhtisar sebaiknya tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli serta tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan itu secara proporsional. Jenis yang selanjutnya yaitu resensi. Resensi adalah sebuah tulisan berupa esai dan bukan merupakan bagian dari suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isi dari resensi biasanya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruk, kuat lemah, bermanfaat atau tidaknya, benar atau salahnya, argumentatif atau tidaknya suatu tulisan atau buku. Adapun yang menjadi tujuan dari resensi yaitu menurut Samad tahun 1997 yaitu yang pertama, memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dari sebuah buku. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau masalah yang muncul dalam sebuah buku. Yang ketiga, yaitu memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang diterbitkan, seperti siapa pengarangnya, mengapa ia menuliskan buku itu, bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis karya pengarang yang sama, bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis yang dihasilkan pengarang-pengarang lainnya. Dan
pertanyaan lain yang muncul. Adapun dari resensi memiliki syarat untuk pembuatannya. Yang pertama, memahami objek resensi. Yang kedua, memahami tujuan penulisan. Yang ketiga, memahami objek. Yang keempat, memahami struktur resensi. Yang kelima, menetapkan proporsi struktur. Yang keenam, menetapkan corak pengungkapan atau bahasa pengungkapan. Dan yang terakhir yaitu tetapkan judul resensi secara menarik. Selanjutnya, kita akan masuk kepada cara membuat sebuah ringkasan. Cara membuat ringkasan ini, menurut Prima tahun 2016, cara menulis ringkasannya adalah yang pertama, membaca naskah asli. Penulis ringkasnya harus membaca naskah asli sampai memahami isi naskah secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Semua gagasan utama yang penting dicatat atau digarisbawahi. Yang ketiga yaitu membuat reproduksi. Penulis merangkum, menyusun kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan utama yang telah ditemukan. Dan yang keempat yaitu ketentuan lainnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ringkasan itu menjadi baik. Yang pertama, disarankan menggunakan kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Kalimat majemuk menunjukkan bahwa ada dua gagasan atau lebih yang bersifat paralel. Kalimat majemuk yang ada diusahakan menjadi kalimat tunggal. Yang kedua, bila perlu kalimat ringkas menjadi frase, frase menjadi kata. Gagasan yang panjang diganti menjadi gagasan sentral. Tidak semua kalimat harus dicermati. Ada kalimat yang harus diabaikan. Terlebih lagi, alinea pun dapat diabaikan. Yang ketiga, alinea yang dianggap penting juga harus dikeluarkan. Alinea yang bersifat mengandung ilustrasi, contoh, deskripsi, dan sebagainya dapat penghapusan. Yang keempat, jika perlu, semua karangan atau kata sifat dibuang. Akan tetapi, kata sifat atau kata keterangan dapat dipertahankan untuk menjelaskan gagasan utama. Yang kelima, pertahankan susunan gagasan asli, serta ringkaslah gagasan itu sesuai urutan asli naskah. Yang keenam, ringkas untuk pidato atau ceramah, gunakan sudut pandang orang ketiga. Dengan demikian, ringkasan itu didahului oleh kata-kata pembicara mengatakan bahwa jika meringkas karangan yang mengandung dialog, dialognya harus diringkas dalam bentuk bahasa tidak langsung. Selanjutnya, langkah untuk membuat ikhtisar akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alia Nabila. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, cara membuat ikhtisar. Menurut Mulyati, langkah-langkah untuk membuat ikhtisar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca teks aslinya. Penulis harus membaca teks asli sampai memahami isinya secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menandai informasi penting. Semua gagasan utama yang penting harus dicatat atau digarisbawahi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, bagian bacaan tersebut berisi informasi yang dibutuhkan oleh pembacanya. Yang kedua, bagian bacaan tersebut merupakan ide pokok dari setiap paragraf yang ditemukan dalam bacaan. Yang ketiga, bagian bacaan tersebut merupakan ide penjelas yang memberikan dukungan kuat terhadap ide pokok. Langkah yang ketiga adalah mencatat informasi penting. Mencatat butir-butir informasi penting ke dalam bentuk kerangka ide. Yang kelima, menulis ikhtisar. Menulis ikhtisar bacaan adalah hal yang perlu diingat dalam membuat ikhtisar bacaan tersebut adalah kebebasan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merusak ide atau
tanpa merusak bacaan aslinya. Langkah yang kelima adalah membandingkan ikhtisar. Membandingkan ikhtisar dengan teks aslinya. Ikhtisar yang telah dibuat harus diperiksa ulang untuk memastikan bahwa informasi yang telah direproduksi lewat ikhtisar tidak menyimpang dari tulisan aslinya. Selanjutnya yaitu cara membuat resensi. Langkah-langkah praktis menurut Swewandi atau Suwandi yang dapat digunakan untuk membuat resensi buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan buku. Penjajakan atau pengenalan buku terhadap identitas buku yang akan diresensi. Yang kedua yaitu pengembangan permasalahan. Pengembangan peta permasalahan dalam buku dengan tepat dan akurat. Langkah yang ketiga adalah menentukan sikap atau penilaian buku. Yang keempat, merevisi atau mengukur resensi. Baiklah, selanjutnya kriteria penulisan resensi. Menurut Suyatno, dalam menulis resensi ada beberapa kriteria penulisan guna mencapai resensi yang baik. Kriteria-kriteria tersebut ada yang pertama, judul resensi. Membuat judul resensi hendaknya dibuat menarik agar pembaca merasa penasaran terhadap isi resensi. Judul ini harus berbeda dari judul buku yang dibaca. Yang kedua yaitu identitas buku. Identitas buku terdiri dari judul buku. Identitas buku terdiri dari judul buku, pengarang, kota terbit, penerbit, tahun terbit, buku tebal, dan harga bukunya. Yang ketiga, pendahuluan resensi. Pendahuluan bisa dimulai dengan beberapa pertanyaan terkait buku yang dibaca. Bisa juga diawali dengan memperkenalkan siapa pengarangnya, prestasi pengarang, dan memaparkan gambar pengarang. Selanjutnya, isi pertanyaan. Isi pertanyaan resensi dapat berupa penilaian tentang keunggulan buku dan kelemahan buku, refleksi bahasa yang digunakan pengarang, komentar jika terdapat kesalahan cetak dalam buku, dan keunikan yang tidak dimiliki dalam buku lainnya. Terakhir adalah penutup. Penutup dalam resensi yaitu adanya kalimat persuasif untuk pembaca agar mau membaca atau tidak membaca buku tersebut, apakah baik atau tidak buku tersebut, baik dibaca kalangan apa, serta arti penting buku tersebut bagi masyarakat. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.